Dalam pemrograman, kita akan banyak melakukan proses perbandingan. Misal kita bandingkan antar data atau antar variabel. Dan hasil yang didapatkan dari perbandingan tersebut biasanya bernilai boolean, benar salah ataupun true dan juga false. Mari kita lihat. Saya akan lakukan perbandingan, apakah antar nilai tersebut dia lebih besar daripada nilai yang lain. Misalnya ya, saya akan masukkan dokumen .write, saya akan bandingkan misalnya 2 dengan 1. Saya akan cek dengan 2, apakah begitu ya. Kalau kita lakukan proses perbandingan, perlu kita masukkan di bagian depannya, kurang lebih katanya adalah apakah. Jadi begini, apakah 2 lebih besar daripada 1? Jawabannya adalah benar ya, maka kalau benar nilainya di sini harusnya adalah true ya. Nah, seperti ini, nilainya adalah true. Sekarang kita ganti lagi. Kita ganti di sini ya, untuk tandanya tidak lagi lebih besar, tetapi kita ganti lebih kecil. Sehingga kita baca seperti tadi, apakah 2 lebih kecil daripada 1? Maka di sini kalau kita save, maka di sini harusnya nilainya adalah false ya. Saya akan melakukan perbandingan lagi. Saya akan cek apakah 2 ini sama dengan 1. Kalau kita akan lakukan perbandingan dan kita akan mengecek apakah antara dua nilai itu sama ataukah tidak, kita tidak menggunakan tanda sama dengan 1 seperti ini, tetapi kita tambahkan tanda sama dengan lagi. Nah, jadi 2 kali tanda sama dengan. Ini kita bacanya seperti tadi, apakah 2 sama dengan 1, kalau saya Ctrl S, maka nilainya adalah false ya, karena 2 itu tidak sama dengan 1. Saya akan gantikan lagi. Kita akan lakukan perbandingan apakah 2 tidak sama dengan 1. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tambahkan di sini 2 tanda seru sama dengan 1. Sehingga kita bacanya apakah 2 tidak sama dengan 1, maka di sini kalau kita Ctrl S, nilainya harusnya adalah true ya. Saya Ctrl S, nah seperti ini. Nilainya adalah true karena 2 memang tidak sama dengan 1. Nah, ini adalah perbandingan dengan angka. Bagaimana kalau kita akan bandingkan dengan huruf ya, atau kata, atau string? Saya akan bandingkan, misalnya di sini saya punya nama misalnya adalah Jambrong begini ya. Jambrong. Kita akan bandingkan apakah Jambrong sama dengan Jambrong ya. Jambrong sama dengan Jambrong. Saya Ctrl S, nilainya adalah true. Sekarang kita bandingkan dengan kata yang lain ya, atau nama yang lain. Misalnya di belakang ini saya ganti menjadi misalnya Gondes begini ya. Gondes. Oh, sebentar. Gondes. Kita akan bandingkan apakah nama Jambrong ini sama dengan Gondes. Tentunya tidak sama, maka di sini harusnya nilainya adalah false ya. Saya Ctrl S. Nah, nilainya adalah false ya, atau tidak benar. Sekarang coba kita akan lakukan perbandingan dengan tipe data yang berbeda. Misalnya di bagian Jambrong ini saya ganti menjadi angka, misalnya berapa ya? Misalnya 05 begitu. Kemudian di bagian tanda sama dengan saya ganti menjadi lebih besar. Kemudian di bagian Gondes, saya hilangkan petiknya, saya ganti untuk Gondesnya, saya masukkan misalnya adalah 2. Sehingga kita bacanya, apakah 05 yang dalam tanda petik ini lebih besar daripada 2? Coba teman-teman tebak. Hasilnya true atau false? Kalau saya Ctrl S, maka ternyata hasilnya adalah true. Ya, walaupun kalau kita sudah belajar kemarin, 05 dengan tanda petik seperti ini, maka dia dianggap sebagai string. Tetapi kalau kita lakukan perbandingan dengan cara seperti ini, maka 05 ini dia akan ditreatment sebagai sebuah number. Coba saya akan perlihatkan lagi, saya akan cek ya. Apakah 05 dia sama dengan 5? Kalau ini benar, harusnya di sini nilainya adalah true ya. Saya Ctrl S. Nah, ternyata true teman-teman. Jadi memang petik 05 dia diperlakukan atau ditreatment oleh JavaScript sebagai angka 5. Coba saya ganti ya, misalnya 5 ini saya ganti menjadi 4 begini. Di sini nilainya harusnya adalah false ya. Saya Ctrl S. Nah, benar ya, di sini nilainya adalah false.
Nah, sekarang saya akan ganti lagi. Misalnya di sini saya akan masukkan untuk nilainya misalnya saya ganti ya, bukan 05 tetapi saya ganti menjadi boolean. Ya. Saya gantikan boolean atau ganti dulu dengan nama ya, si Jambrong belum kita masukkan ya. Coba saya akan masukkan dulu, di sini namanya adalah Jambrong, begini ya. Kemudian saya akan cek apakah Jambrong sama dengan 1. Kalau saya Ctrl S, ternyata false. Jambrong itu tidak sama dengan yang namanya 1, tidak sama dengan angka 1. Jadi sudah dicek ya, karena di sini nama Jambrong ini pasti dia adalah string ya, atau kata. Sehingga kalau kita bandingkan, tentunya kata itu tidak sama dengan angka 1. Berbeda cerita, kalau misalnya si Jambrong ini tulisannya kita ganti dengan angka ya. Walaupun dia di dalam tanda petik, maka dia akan ditreatment atau diperlakukan sebagai layaknya angka. Nah, karena di sini yang kita masukkan adalah kata atau nama atau string, maka tentu saja nilainya adalah false ya ketika kita bandingkan. Nah, sekarang baru kita akan bahas tentang boolean. Misalnya saya akan bandingkan apakah true, ini ya, apakah true dia sama dengan 1. Kalau saya Ctrl S, harusnya nilainya adalah true. Jadi kalau true, dia kalau kita manifestasikan ya, atau kita wujudkan menjadi sebuah angka, maka dia adalah angka 1. Sekarang misalnya saya masukkan dengan 0 misalnya. Coba saya Ctrl S, ternyata nilainya adalah false. Sehingga kalau kita bandingkan true, itu adalah 1 tadi. Kalau misalnya di sini adalah 0, berarti 0 ini diibaratkan atau diwujudkan atau diterima oleh JavaScript bahwa dia adalah angka 0 ya, atau false. Misalnya di sini coba saya ganti menjadi angka 3 misalnya. Saya Ctrl S, ternyata dia juga false ya, sehingga true ini harusnya adalah 1. Saya Ctrl S, nah dia baru benar ya, bahwa si true ini kalau kita wujudkan menjadi angka, dia adalah 1. Tadi kita sempat membandingkan ya, antara misalnya di sini saya tuliskan dengan tanda petik seperti ini, kemudian angka 1. Ya, saya Ctrl S, nilainya di sini adalah true, karena di sini 01, ya, walaupun ada tanda petiknya, yang diketahui bahwa tanda petik seperti ini, dia adalah string. Kemudian kita bandingkan ya. Nah, bandingkannya di sini, kita bacanya adalah sama dengan. Jadi sama dengannya 2 kali ya, 1, kemudian 2. Bagaimana caranya? Kalau kita akan membandingkan, tapi juga memperhatikan tentang tipe datanya. Jadi tipe data yang pertama ini kan string, kemudian tipe data yang kedua di sini adalah number. Kalau kita akan lakukan perbandingan dan kita juga akan memperhatikan tentang tipe data, maka kita tambahkan 1 lagi untuk tanda sama dengannya. Sehingga tambahkan 1, sehingga di sini untuk sama dengannya menjadi 3. 1, 2, 3. Kalau sekarang saya Ctrl S, nah di sini baru dia nilainya adalah false ya, karena ternyata kalau kita bandingkan tidak cuma secara nilai, tapi juga secara tipe data, dia berbeda ya. 01 di sini, walaupun dia 1 benar, tetapi secara tipe data dia berbeda. Di bagian depan tipe datanya adalah string, sedangkan di bagian belakang tipe datanya adalah number. Sehingga ketika kita bandingkan, dia tidak sama. Dan akhirnya dia bernilai false ya, atau salah. Nah, saya akan melihatkan satu lagi, ya, ini adalah perbandingan kurang lebih atau sama dengan. Nah, bagaimana itu kurang lebih atau sama dengan? Misalnya saya punya 2 angka, begini ya. Nah, saya akan bandingkan misalnya angka 1, kemudian saya punya angka 2. Saya akan wujudkan di sana sebuah perbandingan, tetapi selain kita bandingkan apakahnya, ya, misalnya apakah lebih kecil, kita juga akan cek apakah dia lebih kecil atau sama dengan 2. Sehingga untuk menuliskannya lebih kecil atau sama dengan 2. Ya, kita tuliskan seperti ini, 1 lebih kecil sama dengan 2. Saya Ctrl S, nah di sini nilainya adalah true. Coba saya akan naikkan di sini untuk 1 saya ganti menjadi 2. Harusnya dia tetap dia tetap sama dengan, walaupun dia tidak kurang dari. Sehingga nilainya harusnya adalah tetap true. Nah, seperti ini ya, tetap true.
Sekarang saya akan ganti yang dua belakang ini, yang dua bagian depan ini saya ganti menjadi 3. Hingga bacanya, apakah 3 dia kurang dari atau sama dengan 2? Tentu saja jawabannya adalah salah ya, maka di sini nilainya harusnya false atau salah. Coba saya Ctrl S. Nah, di sini nilainya sekarang adalah false ya, atau salah. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang comparison ya, atau perbandingan antara beberapa data dengan menggunakan JavaScript. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.